Pernah nggak sih, kalian lihat langit biru terus mikir, sebenarnya ada apa aja ya di atas sana? Nah, kali ini kita bakal jalan-jalan, tapi ke atas. Kita bakal terbang lewatin tiap lapisan atmosfer bumi, selimut pelindung planet kita. Yuk, kita mulai petualangan kita ke tepi angkasa. Coba deh bayangin, kita lagi melesat naik, ninggalin semua yang ada di bawah. Ini bukan sekedar bahasan sains yang ngebosenin ya. Anggap aja ini petualangan kita bareng-bareng menuju perbatasan terakhir antara bumi dan luasnya jagat raya. Jadi, apa sih yang mau kita jelajahi ini? Namanya atmosfer. Simpelnya, ini tuh kayak selimut gas raksasa yang nyelimutin bumi. Tugasnya, ya ngelindungin kita dan bikin kita bisa hidup. Tanpa atmosfer, ya kita semua nggak akan ada di sini. Terus, selimut ini isinya apa aja? Siap-siap kaget ya. Udara yang kita hirup itu, ternyata, sebagian besarnya, 79% itu nitrogen. Oksigen yang penting banget buat kita napas, itu cuma sekitar 20%. Sisanya, ya gas-gas lain. Beda banget kan sama yang kita kira selama ini? Oke, siap. Kita mulai naik ya. Pemberhentian pertama kita, troposfer. Nah, disinilah rumah kita. Tempat kita hidup, napas, pokoknya semua aktivitas kita sehari-hari itu ya di sini. Ketinggiannya itu sampai sekitar 12 km di atas laut. Jadi kalau kalian pernah naik pesawat, nah kalian itu terbang di lapisan ini. Bahkan puncak gunung tertinggi di dunia, Everest, itu puncaknya masih ada di dalam troposfer. Semua yang kita kenal sebagai cuaca, mau itu hujan, badai, awan-awan yang cantik, semuanya itu kejadiannya di sini, di troposfer. Jadi bisa dibilang ini tuh dapurnya cuaca di planet kita. Nah, di lapisan ini ada satu aturan main yang gampang banget. Kalian yang suka naik gunung pasti tahu. Aturannya gini, makin tinggi kita naik, suhunya makin dingin. Ingat-ingat aturan ini ya, soalnya nanti bakal ada yang aneh. Oke, lanjut naik lagi. Kita tembus troposfer. Dan sekarang kita masuk ke pemberhentian kedua, stratosfer. Anggap aja lapisan ini kayak sunscreen raksasanya bumi. Dan wow, lihat deh ketinggian kita sekarang. Udah 60 km loh. Kita udah jauh banget ninggalin dapur cuaca yang tadi. Sekarang kita masuk ke dunia yang beda banget. Di sini tuh suasananya tenang banget. Gak ada badai atau hujan. Makanya pesawat-pesawat jet senang terbang di sini. Tapi penghuni paling terkenalnya tentu aja lapisan ozon. Lapisan ozon ini benar-benar pahlawan kita loh. Dia ini kayak perisai super yang nyerap sebagian besar sinar UV berbahaya dari matahari. Singkatnya, tanpa lapisan ozon, nggak akan ada kehidupan di darat. Sesimpel itu. Nah, ini dia kejutannya. Ingat aturan yang tadi? Makin tinggi, makin dingin. Di sini, aturan itu kebalik. Justru karena lapisan ozon nyerap energi UV, makin tinggi kita naik di stratosfer, suhunya malah makin panas. Aneh kan? Tapi keren banget. Perjalanan kita belum selesai. Lanjut naik. Siap-siap, karena kita mau masuk ke mesosfer. Ini dia perisai anti-meteornya bumi. Sekarang, posisi kita udah di 80 km. Udara di sini tipis banget, dan kita udah jauh di atas jalur terbang pesawat manapun. Sering lihat bintang jatuh terus bikin permohonan? Nah, yang kalian lihat itu sebenarnya mesosfer lagi bekerja. Itu tuh meteor yang lagi kebakar pas nerobos masuk ke lapisan ini. Gimana caranya dia bisa bakar meteor? Rahasianya dingin yang ekstrim. Suhu di mesosfer ini bisa anjlok sampai minus 83 derajat Celcius. Ini tempat paling dingin di seluruh atmosfer kita loh. Jadi, kuncinya tuh di perbedaan suhu yang gila-gilaan. Meteor yang masuk itu kan panas banget, terus ketemu sama dinginnya mesosfer. Akibatnya, batuan angkasa itu langsung hancur berkeping-keping. Benar-benar sistem pertahanan yang canggih dari alam. Kita udah deket banget sama puncak, guys. Sekarang kita masuk ke dua lapisan terakhir, tempat di mana atmosfer bumi mulai melebur dengan luar angkasa. Lihat deh, lonjakan ketinggiannya. Jauh banget. Kita sekarang ada di termosfer, yang luasnya bisa sampai 400 km. Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS itu ngorbitnya di sini. Nah, ada yang aneh lagi nih. Meskipun udaranya tepis banget, lapisan ini malah super panas. Bisa sampai 2000 derajat Celcius. Kok bisa? Kuncinya ada di proses namanya ionisasi. Jadi energi matahari di sini kan kuat banget, dia nembakin molekul udara sampai pecah jadi partikel listrik yang namanya ion. Nah, proses inilah yang bikin panasnya luar biasa. Proses ionisasi ini nggak cuma ngasilin panas doang ya, tapi juga ngasih kita dua hadiah keren. Yang pertama, cahaya aurora yang super cantik di kutub. Dan yang kedua, kemampuan buat mantulin gelombang radio. Berkat inilah kita bisa komunikasi jarak jauh ke seluruh dunia. Dan inilah dia,
pemberhentian terakhir kita di ketinggian 1000 km. Selamat datang di eksosfer, gerbang terluar atmosfer kita. Di sini, di perbatasan terakhir ini, gravitasi bumi udah lemah banget. Molekul-molekul gas yang jumlahnya sedikit banget itu pelan-pelan lepas ke angkasa. Oh iya, debu-debu kosmik di sini juga mantulin cahaya matahari. Jadi kayak ada cahaya lembut gitu yang disebut cahaya zodiak. Perjalanan kita selesai. Kita udah naik dari dapur cuaca di troposfer, ngelewatin sunscreen raksasa di stratosfer, dilindungin sama perisai meteor di mesosfer, sampai akhirnya kita nyampe di gerbang luar angkasa. Keren banget ya, ternyata tiap lapisan punya tugasnya masing-masing buat ngejaga kehidupan kita di bawah. Nah, jadi kepikiran kan, dari semua lapisan pelindung yang luar biasa ini, menurut kalian, lapisan mana sih yang paling penting buat kita jaga? Terima kasih udah ikutin perjalanan kita menjelajahi atmosfer bumi.